Episode 164, Kepanikan. Ipana menatap Fajri yang tengah mengotak-atik komputer di dalam perpustakaan. Ia sangat penasaran dengan apa yang tengah dikerjakan oleh abang tampannya itu. Perlahan Ipana mendekat ke arah Fajri dan memperhatikan pergerakan yang dilakukan olehnya. Otak cerdas Ipana merekam apapun yang ia lihat. "Abang ngapain?" tanya Ipana yang sangat penasaran. "Abang lagi cek data perusahaan, sayang. Tugas Dede sudah siap." "Sudah bang, boleh Dede lihat abang kerja?" Mata polos Ipana menatap dengan penuh harap. "Boleh sayang," ucap Fajri segera menggendong gadis manis itu di atas pangkuannya. "Dede lihat aja ya sayang," sambungnya. "Iya bang." Gadis kecil ini hanya melihat dan memperhatikan apa yang tengah dikerjakan oleh abangnya tanpa bertanya ataupun bersuara. Hampir 30 menit mereka berada di depan layar laptop itu hingga Fajri selesai melihat keamanan data perusahaannya dan perusahaan Irfan. "Apa bang sudah siap?" tanya Ipana. "Sudah sayang, yuk kita keluar," ucap Fajri menggendong adik kecilnya. "Yuk bang." Ipana kembali menatap komputer itu dengan penasaran. Ia juga ingin mencoba seperti yang dikerjakan oleh Fajri tadi. Ia berniat untuk kembali lagi setelah makan malam nanti ketika semua orang sudah beristirahat. "Semoga aja nanti aku gak kena marah," batinnya penuh harap. "Tuan, ada yang sedang mencoba untuk meretas data perusahaan," ucap Ray menelponnya selepas makan malam. Irfan menjadi panik seketika setelah mendapatkan berita jika ada yang tengah berusaha untuk meretas data perusahaan. Padahal keamanan yang dipakai oleh Irfan dan Fajri sangat canggih dan sangat tidak mudah untuk diretas oleh siapapun. Namun sekarang apa yang telah terjadi? Sangat di luar jangkauannya, ia segera berlari menuju kamar Fajri untuk memanggil pria tampan itu untuk segera keluar. "Bang, bantu ayah cepat nak," ucap Irfan membuka paksa pintu kamar Fajri. "Ada apa ya?" tanya Fajri mengernyit. Namun ia segera mengikuti ayahnya yang tengah melangkah menuju perpustakaan. Ia mendapati Ipana tengah berada di salah satu komputer yang ada di ruangan itu. "Ada yang sedang mencoba untuk meretas data perusahaan, bang. Bukankah sistem keamanan kita sudah kamu tingkatkan baru-baru ini?" tanya Irfan. Fajri mengernyit dan segera menghidupkan komputer canggihnya dan segera mendeteksi apa yang sebenarnya tengah terjadi. "Kok abang gak yakin ada yang bisa meretas sistem keamanan kita ya? Bukannya kita sudah memperbarui bersama dengan Om Ray bulan lalu?" ucap Fajri. "Makanya coba abang lihat dulu," ucap Irfan. Fajri segera mengotak-atik komputernya dengan cepat dan mendeteksi siapa yang tengah mencari gara-gara dengan Sultan Asia. Fajri mengernyit ketika berhasil menemukan siapa yang tengah meretas itu. "Ayah, kok Aji kenal ya dengan ID ini?" tanya Fajri berusaha mengingat kode ID yang sudah ia dapatkan. Dek, matanya menatap Ipana ketika berhasil mengingat ID itu. Ia segera melihat apa yang tengah dilakukan gadis kecil itu dengan mata yang terbelalak. "Astaga deh, jadi kamu yang sudah meretas data perusahaan ayah," pekik Fajri. Irfan melotot kaget mendengarkan perkataan Fajri. Sungguh ia merasa sangat tidak percaya dengan apa yang tengah dilakukan oleh gadisnya. Gila, hanya itu yang bisa ia ucapkan. "Dede dari mana belajar tentang ini sayang?" tanya Fajri lembut. "Kan tadi Dede lihat abang mainin komputer itu. Karena yang itu harus pakai sandi jadi Dede pakai yang ini saja," ucap Ipana polos sambil mengedip-ngedipkan matanya. "Tadi abang hanya memeriksa data, Dede bukan meretas. Bagaimana Dede bisa melakukan ini sayang?" tanya Fajri. "Dede hanya penasaran bang, terus Dede tekan-tekan saja seperti abang tadi," ucap Ipana. Dek, tulang Fajri terasa lemas ketika mengetahui jika Ipana berhasil menembus sistem keamanan yang sudah ia rancang bertahun-tahun. Bahkan tahun depan ia akan merencanakan peluncuran antivirus dan keamanan tingkat tinggi. Ini yang bisa dibanderol dengan harga fantastis. Begitu juga dengan Irfan. Ia menatap putrinya dengan jantung yang perlahan terasa sesak. Ia terduduk sambil memegang dada sebelah kirinya. Napas yang mulai tersenggal membuat perhatian Ipana teralihkan. "Ayah kenapa?" pekik Ipana dan berhasil membuat Fajri terlonjak kaget. Ia segera memanggil Fajira yang ada di kamar dengan tergesa-gesa. Bahkan beberapa kali ia terjatuh, namun ia berusaha untuk kembali bangkit. Sementara Ipana sudah menangis melihat Irfan yang terlihat susah untuk bernapas. "Ayah, kenapa?" "Hiks, jangan sakit ayah, Dede gak mau ayah sakit. Ayah jangan mati, Dede minta maaf." "Ayah." Ipana menangis terseduh melihat kondisi Irfan yang semakin sulit untuk bernapas. Ipana masih terseduh sambil meminta maaf kepada Irfan atas kesalahannya.
Fajira yang baru saja datang bersama Fajri terkejut mendengarkan perkataan Ipana. Namun yang terpenting sekarang adalah nyawa Irfan. Ia segera memberikan pertolongan pertama pada suaminya. Inilah alasan kenapa Fajira memilih untuk mengambil spesialis jantung, mengingat Irfan memiliki riwayat jantung yang lemah, sehingga ia harus mewanti-wanti jika hal buruk terjadi di kemudian hari. Ia segera mendudukkan Irfan dan bersandar di dinding, memberikan sugesti untuk tetap tenang sambil berusaha agar Irfan bisa kembali bernapas dengan lancar. "Sayang, lihat aku. Apa kita perlu ke rumah sakit?" tanya Fajira ketika melihat Irfan sudah lebih tenang. Irfan menggeleng sambil mengatur pernapasannya. Ia mengangkat tangan berusaha untuk meraih anak-anaknya yang sudah menangis terisak sambil berpelukan. "Sini nak," ucap Irfan setelah napasnya sudah mulai membaik. Fajri dan Ipana segera mendekat ke arah Irfan dan memeluk tubuh lemah itu dengan erat. Sungguh mereka tidak ingin kehilangan ayah di usia yang masih sangat kecil. "Maafin Dede ayah," ucap Ipana meraung. "Gak apa-apa sayang, ayah gak apa-apa. Sudah jangan nangis lagi ya." Irfan merasa lebih baik ketika mendapatkan pelukan hangat dari anak-anaknya. Fajira bernapas lega dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sangat susah untuk menahan hati jika sudah menangani anak dan suaminya ketika mereka sakit. Menahan rasa takut akan kehilangan dan merasa tidak mampu untuk mengobati mereka. "Kenapa bisa seperti ini?" tanya Fajira lirih dengan jantung yang masih berdetak kencang. "Nanti kita bahas sayang. Sekarang abang perbaiki sistemnya lagi nak. Ayah udah gak apa-apa," ucap Irfan. Fajri segera membereskan kekacauan yang disebabkan oleh adik kecilnya. Ia sangat tidak menyangka jika Ipana bisa berbuat hal yang lebih gila dibandingkan dirinya. "Aku gak bisa membayangkan jika Dede memiliki kemampuan yang lebih gila daripada kemampuanku. Apalagi yang Dede bisa sayang. Semoga itu tidak membuat ayah kembali merasakan sesak napas," batin Fajri meringis. Sementara Ipana masih terisak di dalam pelukan Irfan, Fajira menatap putrinya dengan pikiran yang sudah berkelana. Apa Ivana memiliki beban mental? Kenapa Dede selalu merasa bersalah jika bunda, abang atau ayah sakit? Apa ada hubungannya dengan bercandaan Fajri tempo lalu? Sepertinya aku harus bertanya tentang masalah ini kepada psikolog, batin Fajira. "Sudah ayah," ucap Fajri. "Sudah nak, yuk kita keluar," ajak Irfan sambil menggendong Ipana yang sudah terlelap. Mereka berjalan menuju ruang keluarga untuk membahas apa yang sudah terjadi. Fajira begitu sangat penasaran dengan penyebab kambuhnya penyakit Irfan. "Tolong jelaskan dengan segera apa yang tengah terjadi ayah, abang," tanya Fajira yang sudah tidak sabar. "Tadi Rahim menelpon ayah, bunda, katanya ada orang yang berusaha untuk meretas data perusahaan. Makanya ya segera memanggil abang untuk mencari siapa yang tengah bermain dengan perusahaan kita. Nggak taunya princess cantik ini yang berulah. Makanya ya kaget dan sampai sekarang masih merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Dede, bunda," ucap Irfan menerangkan apa yang telah terjadi. "Dek, apalagi ini Tuhan," batin Fajira terkejut. Ia bersandar pada kursi sambil memegang keningnya yang terasa berdenyut. Irfan hanya tersenyum menatap istrinya yang terlihat frustasi dengan kepandaian anak-anaknya. "Sudah sayang, terima takdir kita memiliki anak yang super jenius," ucap Irfan terkekeh. "Lebih baik kita istirahat, aku takut ini hanya mimpi mas," ucap Fajira masih tidak percaya. Irfan dan Fajri hanya bisa terkekeh melihat ekspresi Fajira yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Fajira berjalan menuju kamarnya dan diikuti oleh Fajri dan Irfan yang tengah mengandung Ivana. "Abang tidur di kamar bunda ya, sama Dede juga," ucap Fajri menggandeng tangan Fajira. "Iya sayang, Dede sepertinya belum bisa lepas dari ayah. Abang gak bentak Dede tadi kan sayang?" "Gak bunda, abang gak bentak Dede, cuma kaget aja tadi," Fajri kembali terkekeh. "Om Rai gak akan percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Pasti Om Rai juga akan terkejut sama seperti kita. Iya kan ayah?" ucap Fajri. "Iya sayang, sepertinya besok ayah harus izin kerja dulu, badan ayah lemas," ucap Irfan. "Benarkah? Sini abang aja yang gendong Dede ya." "Gak apa-apa sayang." Mereka segera beristirahat setelah berada di dalam kamar. Dengan berdempetan mereka tidur dalam satu ranjang dan saling memeluk satu sama lain. Tak lupa Fajira menghubungi Rai terlebih dahulu agar laki-laki itu tidak semakin panik.